Aplikasi internet untuk bisnis dan pemerintah. Yang pertama, internet dan e-business. Kotler 2003 mendefinisikan e-business sebagai pengguna alat dan platform elektronik untuk melaksanakan bisnis perusahaan. Secara lebih jelas, O'Brien 2001 mendefinisikan sebagai pengguna teknologi internet untuk menghubungkan dan memperdayakan proses bisnis perdagangan elektronik dan komunikasi serta kolaborasi di dalam sebuah perusahaan dan para pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis yang lain. Selanjutnya, sistem komunikasi dan kolaborasi. Di dalam sistem komunikasi dan kolaborasi perusahaan, para anggota tim kerja dapat melakukan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi dengan menggunakan teknologi seperti surat elektronik, sistem chat, dan bahkan video konferensi. Perlu diketahui bahwasannya yang pertama, koordinasi berani menyelaraskan setiap usaha yang dilakukan masing-masing individu dalam suatu kelompok. Yang kedua, komunikasi berarti berbagai informasi. Yang ketiga, kolaborasi berarti bekerja sama dalam melaksanakan suatu tugas atau proyek. Selanjutnya, sistem bisnis internal. Sistem bisnis internal digunakan untuk melayani proses dan bisnis secara internal. Dengan menggunakan sistem seperti ini, seorang manajer yang sedang berpergian dapat mengakses basis data perusahaan yang terdapat pada server dengan mudah. Beberapa hal lain yang bisa ditangani melalui sistem bisnis internal adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemrosesan transaksi secara internal, misalnya pemesanan penjualan dapat dimasukkan oleh pemasaran dari jarak jauh, portal perusahaan yaitu sarana informasi berbasis web yang ditunjukkan secara khusus untuk pegawai perusahaan bersangkutan. Selanjutnya, pemantauan aktivitas dalam perusahaan, pengendalian proses, sistem pendukung manajemen. Selanjutnya ada internet dan extranet. Internet adalah jaringan komputer dalam sebuah perusahaan yang menggunakan teknologi internet, sehingga berbentuk lingkungan yang seperti intranet, tetapi bersifat privat bagi perusahaan yang bersangkutan. Kemudian ada extranet, adalah jaringan privat yang menggunakan teknologi internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membentuk hubungan yang aman antara pemasok, vendor, mitra kerja, pelanggan, dan pihak bisnis lainnya dalam rangka mendukung operasi bisnis atau pengaksesan informasi bisnis. Extranet dapat dipandang sebagai sebuah internet yang dapat diakses melalui pemakaian yang berada di luar perusahaan. Di sini ada nilai bisnis internet. Yang pertama, menghasilkan pendapatan baru melalui penjualan online. Kedua, memperkecil biaya melalui penjualan dan dukungan pelanggan secara online. Tiga, menarik pelanggan baru melalui pemasaran dan iklan web dan penjualan secara online. Meningkatkan loyalitas pelanggan lama melalui peningkatan layanan dan dukungan web. Mengembangkan pemasaran dan saluran distribusi yang baru yang berbasis web untuk produk-produk sekarang. Terakhir, membuat produk-produk baru agar segera bisa diakses melalui web. Organisasi virtual. Organisasi virtual adalah suatu jaringan organisasi yang independen yang dihubungkan melalui teknologi informasi dengan tujuan untuk mengeksploitasi peluang pasar dengan berbagai keterampilan, biaya, dan akses pasar. Organisasi seperti ini biasanya beroperasi berdasarkan proyek, namun ada juga yang beroperasi secara permanen. Umumnya, organisasi seperti ini memiliki sedikit sekali pegawai tetap dan fasilitas administrasi secukupnya saja. Ketika terdapat proyek baru, organisasi ini akan menghimpun sumber daya dari organisasi-organisasi mitra kerjanya. Selanjutnya ada intermediary. E-commerce melahirkan pula perantara yang berbasis internet yang dikenal dengan sebutan intermediary. Contoh intermediary antara lain sebagai berikut adalah: yang pertama, Agoda.com adalah perantara untuk melayani pemesanan hotel. Tiket.com adalah perantara untuk melayani penjualan tiket kereta, tiket pesawat, film, dan lain sebagainya.
Selanjutnya, kayak adalah perantara untuk mempermudah pencarian tiket pesawat terbang, sewa mobil, hotel melalui mesin pencarian, dan tidak melakukan penjualan apapun. Shopbot.ca adalah situs yang dapat membandingkan harga berbagai peralatan yang dijual di Kanada. Mobile Commerce dan Teknologi World dikenal sebagai generasi berikutnya dari e-commerce, adalah bentuk penjualan dan pembelian produk serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pelanggan, misalnya untuk transfer uang, yang dilakukan melalui peranti bergerak. Dengan menggunakan peralatan ini, pemakai dapat mengakses internet tanpa memerlukan fisik. Government atau kadang sering disingkat menjadi GOVA adalah istilah untuk menyatakan penggunaan teknologi informasi untuk melakukan transformasi hubungan dengan masyarakat, bisnis, sesama badan pemerintahan, dan pegawai. Aplikasi government dapat berupa G2C, G2B, G2E, atau G2G. Selanjutnya adalah sistem informasi. Informasi dan sistem informasi. Kebutuhan informasi dalam suatu organisasi ditentukan oleh level manajemen dan pihak non-manajemen yang akan menggunakan informasi. Oleh karena itu, sistem informasi yang dibangun atau dipakai dalam sebuah organisasi perlu mengakomodasi kebutuhan pemakai berdasarkan level manajemen. Jenis keputusan. Keputusan terstruktur atau structure decision adalah keputusan yang dilakukan secara berulang-ulang dan bersifat rutin. Prosedur untuk pengambilan keputusan sangat jelas. Keputusan ini terutama dilakukan pada manajemen lini bawah. Keputusan pemesanan barang dan keputusan penagihan piutang merupakan contoh keputusan yang terstruktur. Yang kedua, keputusan semi-struktur atau semi-structure decision. Semi-structure decision adalah keputusan yang mempunyai sifat, yakni sebagian keputusan dapat ditangani oleh komputer dan yang lain tetap harus dilakukan oleh pengambil keputusan. Pengevaluasian kredit, penjadwalan produksi, pengembalian sediaan merupakan beberapa contoh keputusan ini. Lalu yang ketiga ada keputusan tidak terstruktur atau unstructured decision adalah keputusan yang penanganannya rumit karena tidak terjadi berulang-ulang atau tidak selalu terjadi. Keputusan ini menuntut pengalaman dan berbagai sumber yang bersifat eksternal. Keputusan ini umumnya terjadi pada manajemen lini atas, pengembangan teknologi baru, keputusan untuk bergabung dengan perusahaan lain, dan perekrutan eksekutif merupakan contoh keputusan yang tidak terstruktur. Jenis sistem informasi yaitu ada sistem informasi akuntansi, sistem informasi keuangan, sistem informasi manufaktur, sistem informasi pemasaran, dan sistem informasi sumber daya manusia. Selanjutnya, pengembangan sistem informasi ada insourcing atau melakukan pengembangan sendiri. Yang pertama, perencanaan, yaitu membentuk rencana pengembangan sistem informasi yang memenuhi rencana-rencana strategis dalam organisasi. Yang kedua, penentuan lingkup, yaitu menentukan lingkup sistem yang diusulkan untuk dibangun. Yang ketiga, ada analisis, yaitu menentukan kebutuhan-kebutuhan sistem yang diusulkan. Yang keempat, desain, yaitu merancang sistem yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diperoleh pada tahapan analisis. Yang kelima, implementasi, yaitu membuat sistem dan menyiapkan infrastruktur sistem. Yang keenam, pemeliharaan, yaitu mendukung sistem yang telah berjalan. Lalu ada prototyping atau suatu pendekatan yang membuat suatu model yang memperlihatkan fitur-fitur suatu produk layanan dan sistem usulan. Langkah-langkah dalam prototyping adalah mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dasar pemakai. Dalam hal ini, perancang sistem bekerja dengan pemakai untuk menangkap informasi dasar yang diperlukan pemakai. Yang kedua, mengembangkan sebuah prototipe. Perancang sistem
menciptakan sebuah prototipe dengan cepat dengan menggunakan perangkat lunak generasi keempat atau menggunakan perangkat lain yaitu case. Yang ketiga, menggunakan prototype. Pada tahapan ini, pemakai diminta untuk bekerja dengan sistem untuk menentukan cocok tidaknya prototype. Yang keempat, memperbaiki dan meningkatkan prototype. Prototype diperbaiki sesuai dengan semua perubahan yang diminta atau disarankan oleh pemakai. Setelah diperbaiki, langkah 3 dan 4 secara terus-menerus dilakukan sampai pemakai merasa puas. Selanjutnya ada self-sourcing, suatu model pengembangan dan dukungan sistem teknologi informasi yang dilakukan oleh para pekerja di suatu area fungsional dalam organisasi, misalnya accounting, keuangan, dan produksi, dengan sedikit bantuan dari pihak spesialis sistem informasi atau tanpa sama sekali. Model ini dikenal juga dengan istilah End User Computing atau User Application Development. Selanjutnya ada outsourcing, pendelegasian terhadap suatu pekerjaan dalam sebuah organisasi ke pihak lain dengan jangka waktu tertentu, biaya tertentu, dan layanan tertentu. Bentuk outsourcing yang umum dilakukan pada perusahaan-perusahaan di Indonesia adalah dalam bidang layanan kebersihan ruangan. Dalam bidang teknologi informasi, beberapa bank di Indonesia telah menerapkan outsourcing.